Salam sehat ya buat semua keluarga KWU2. Ya. Ya. Oke, kita akan mulai intermezzo. Pak Dadi sama saya bedanya rambutnya. Saya tambah tebal dan gondrong. Iya. Oke. Kita mulai ke customer service. Ada share screen-nya. Saya. Ya, saya ada trouble di laptop, nggak bisa share dokumen. Bentar, ini ada yang masuk. Jadi sambil menunggu dokumen, dalam bisnis, again, sekali lagi saya berharap KWU2 juga sudah harus mulai merintis untuk setiap individu terlibat membuat bisnis baru, atau punya ide bisnis lama, atau dari keluarga yang bisa dikembangkan dengan ditambahkan ide-ide yang kekinian. Ya, jadi saya sangat berharap sekali seperti itu. Dalam bisnis memang apapun customer service itu pelayanan kepada konsumen, pelanggan itu baik secara formal terstruktur maupun informal, ataupun bisnis yang sifatnya formal seperti katakanlah operator telepon atau bank. Kalau contoh bank saja, Anda ke bank, begitu Anda datang ke bank, itu mau ke front desk-nya, itu langsung oleh Satpam ditanyakan dulu, kemudian disampaikan kepada customer service. Memang ada terjadi perubahan reposisi dari tugas-tugas customer service untuk era sekarang dibandingkan dengan era tahun 2000-an atau tahun 90-an. Customer service di tahun 90 atau tahun 2000 atau 2010 masih begitu sangat bermanfaat ya, artinya spesifikasi jobnya begitu berguna sekali bagi bisnis itu ya. Sekarang bukan berarti disebut tidak berguna, tetap berguna, hanya ditambahkan tidak hanya tugasnya sebagai customer service saja. Ya, nah apa itu customer service, pelayanan pelanggan? Jadi bobotnya kalau sekarang lingkupnya ditambahkan, misalnya kalau mau buka rekening bank, kalau dulu tidak di customer service tapi ada di divisi yang lainnya. Tapi sekarang dijadikan satu. Kalau dulu lebih customer service itu misalnya complaint handling, untuk menghandle komplain-komplain, atau misalnya Q&A, question and answer, ada pertanyaan dan jawabannya dari customer service, baik per telepon maupun per tatap muka, itu adalah customer service. Ya, jadi customer service tetap diperlukan, hanya memang posisinya ada agak berubah di era kekinian digital ini. Lebih berbobot kepada pekerjaannya yang lebih kepada orientasi juga multitasking. Jadi tidak hanya dia hanya tugasnya menjawab komplain, menjawab pertanyaan, itu tidak hanya itu saja sekarang. Dulu dia orientasinya seperti itu. Tapi sekarang adalah customer service direposisi juga menyelesaikan pekerjaan ya yang untuk berkaitan dengan pelayanan pelanggan itu. Lanjut, Pak. Jadi saya ingin menerangkan mengenai apa itu customer service dan bagaimana fungsi nanti di pekerjaan atau bisnis yang saudara bangun atau pada saat saudara bekerja di profesional. Kembali, misalnya bisnisnya informal. Bisnisnya itu kan bisnis ada formal. Formal itu misalnya ada
seperti bank itu formal, kemudian kalau saudara misalnya formal itu nanti bikin online store yang memang sudah terpublish resmi, punya izin, punya semua legalitas PT dan lain sebagainya, investor masuk ya, itu formal. Tetapi banyak bisnis yang undercover, yang informal, ya, apalagi yang sifatnya misalnya masih sangat UMKM yang kecil. Jadi mungkin tidak sampai memiliki legalitas PT atau CV atau PD, tetapi usahanya jalan. Contoh bisnis makanan, kuliner, bisnis online store melalui sosial media yang masih sifatnya individual. Nah, itu kan tetap namanya juga bisnis. Nah, tetap saja customer service, pelayanan pelanggan itu juga diperlukan. Tidak bisa tidak. Anda punya bisnis jual busana muslim di IG, di sosmed, atau tetap bahwa ada harus melayani pelanggan pada saat Anda pelanggan klik order atau ketik WA, kemudian proses bisnis prosesnya sampai kepada pengiriman, pasti ditanya berapa hari, kemudian bagaimana kalau ada produksi, ada pengiriman barangnya itu ternyata tidak sesuai, tidak cocok, bagaimana untuk refundnya, pengembalian uang, dan seterusnya. Tetap meskipun informal. Intinya customer service adalah pelayanan pelanggan, satu pekerjaan yang sangat dibutuhkan sekarang. Ya, memang ada fenomena diganti oleh robot customer service dalam teknologi IoT atau artificial intelligence. Ya, bisa saja di-replace sebagai substitute-nya, penggantinya adalah robot. Memungkinkan untuk kedepannya, tetapi touch-nya nggak ada. Jadi, personal touch-nya, kalau orang customer service memang kadang-kala kita kalau mau menyampaikan ada trouble di handphone aja rasanya ingin ketemu menjelaskan, kalau per telepon tuh susah. Ya, apalagi misalnya kita by email, texting gitu kan. Jadi kalau robot itu sifatnya hanya mengambil, mensubstitute, mengganti pekerjaan-pekerjaan di satu bidang yang sifatnya rutinitas. Jangankan customer service. Misalnya robot itu kita melihat misalnya sekarang ada konsultasi dokter ya di kotak bilik yang nanti langsung berikut obatnya. Itu juga terjadi di luar negeri, sudah ada. Jadi tidak perlu dokter, seolah-olah dokter tergantikan. Tidak. Tapi itu memang karena customer-nya banyak sehingga penyakit atau sakit yang sangat sederhana, yang sangat ringan itu boleh datang ke biliknya, kemudian klik-klik di monitor touchscreen, simptomnya apa, yang dirasa apa, kemudian keluar nasihat. Kamu ini sakit ini, obatnya ini. Sama sebetulnya kalau kita sakit apa sih, kalau misalnya kita flu aja, seringkali sebelum masa COVID apalagi kita flu, kita tanya aja, kita nggak mau ke dokter dulu. Ya, jadi sama. Nah, kalau misalnya dengan robot, peran dokter untuk penyakit yang sangat sederhana itu, jenis penyakitnya paling nggak juga 50, flu, demam, ini di luar daripada masa COVID ya. Nanti obatnya langsung keluar, bayar di kayak ATM, seperti itu. Ya, demikian pula customer service.
ada pekerjaan customer service yang bisa digantikan oleh robot. Ya kan? Ya bisa saja menjawab pertanyaan yang sifatnya umum. Tapi tetap sosok person customer service-nya tetap ada. Sebab di luar standar pertanyaan itu perlu dijawab oleh orang juga. Tergantung dari bisnisnya. Kalau bisnisnya itu memang sudah jelas, pertanyaannya cuma ada 10, diperkirakan seperti itu kan di riset. Ya udah pakai robot. Tapi secara umum bisnis itu fleksibel. Jadi customer service secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain, membantu kebutuhan orang lain. Kalau customer service itu nggak hanya nangani komplain, misalnya saya butuh handphone, nah saya bingung spek yang bagus bagaimana, mereknya apa, tapi sesuaikan dengan uang. Saya mau beli laptop, saya mesti yang bagaimana, duitnya berapa, lebih bagus yang mana, yang tepat apa. Nah itu pertanyaan yang mengganggu seorang customer itu harusnya terjawab oleh customer service. Misalnya, oh kalau gitu saya mau beli laptop Lenovo. Saya hubungi laptop Lenovo, customer service-nya. Kalau seperti itu, saya perlu ini nih. Ada saran nggak? Ada reference nggak? Berapa budgetnya? Ditanya. Kira-kira begitu. Ya, jadi itulah fungsi customer service. Jadi kalau menurut businessstudy.co.uk, customer service adalah layanan yang diberikan kepada pelanggan sebelum, selama, dan setelah. Jadi ada sebelum, kalau mau beli nanya, karena untuk menggrab customer jadi beli. Di saat kebingungan, itu adalah paling tepat bisnis melalui customer service itu supaya calon customer itu jadi membeli barang tersebut. Nah, itu yang disebut sebelum. Kemudian transaksi, oke bagus. Selama masa transaksi pelayanan harus betul, harus benar. Nah itulah customer service. Jangan dengan gestur yang jutek, gestur yang judes, kemudian dan seterusnya lah model seperti itu. Nah setelah pembeli pun, ya pelayanan masih harus bagus. Kemudian sudah barang dibawa ke rumah pun harus ada pelayanan after sales-nya. Pengertian after sales. Karena misalnya kalau ada garansi, kalau dia telepon customer-nya, oh ini kok saya ada trouble ya, oh iya Pak ini mesti begini gini ya, gitu ya. Jadi itu jangan, oh ya nggak bisa Pak, Bapak kan sudah beli, seperti itu. Ya jadi secara kalau secara bisnis as usual itu secara bisnis biasa. Bahwa customer service juga adalah pelayanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah membeli barang dan jasa. Apalagi jasa. Misalnya kita ke bank, after sales-nya tetap setelah buka rekeningnya tetap dilayani. Ya, itu customer service pengertiannya. Lanjut, Pak. Ya, ini tugas customer service. Ya. Tugasnya sebenarnya saya sudah tadi menyampaikan ya. Saya tidak bahas, tidak membaca, lanjut. Sudah saya terangkan. Next, Pak. Dua faktor pendukung mutu pelayanan, faktor manusia. Tetap ya ini karena kalau customer service itu adalah connecting to the people. Ya. Service itu to the people. Basicnya seperti itu. Pelayanan kepada manusia, kepada orang. Sehingga pendukungnya adalah yang melayaninya adalah manusia yang mengerti kualitas pelayanan supaya customer-nya terpuaskan akibat pelayanan yang saya berikan kepada customer saya. Komunikasi, sopan santun, ramah, benar-benar tanggung jawab. Jadi kalau janji
Oke, nanti saya kontak ya Pak. Saya 5 menit lagi ini. Kayak tadi saya sempat booking di agoda.com untuk hotel yang harusnya saya berangkat di tanggal hari ini. Ya, saya berangkat tanggal 8 Mei. Saya harus perjalanan ke luar negeri. Ya, saya sudah booking tiket dan lain sebagainya, hotel. Jadi saya sempat problem. Contoh kasus, hotel saya nggak bisa di-refund. Saya komplain sudah dari bulan Maret. Contoh, ya kan, saya kasih data-data, ini adalah pandemi. WHO aja juga bukan karena individual saya pesan. Contoh seperti itu. Ya, dapat jawaban email, hotel yang lain sudah oke, ada satu hotel ya yang nggak bisa di cancel, nggak bisa di refund. Itu terjadi di bulan Februari Maret sampai April. Jadi berapa hari yang lalu saya berusaha lagi, saya email lagi, saya kontak ke hotelnya, ya. Akhirnya dia jawab, saya sudah nanti saya akan email. Nah, hari ini dapat jawaban. Saya sudah kasih jawab, itu dapat free cancellation. Saya mesti menghubungi Agoda. Agodanya saya telepon, nah itu pelayanannya ya bagus. Jadi saya telepon, ini saya dapat sudah free cancellation. Jadi uang saya harus balik tuh, saya bilang. Oke Pak, saya tunggu, saya belum dapat email dari hotelnya. Nah ini pelayanan. Maksudnya tunggu bagaimana Pak? Saya tutup dulu atau bagaimana teleponnya? Enggak, Bapak online aja, saya tetap sekarang akan online ke hotelnya. Ya, itu ke Eropa itu. Ya. Nah, jadi telepon saya tunggu, kemudian tidak ada 5 menit. Oke Pak, sudah confirm, hotel sudah bersedia meng-cancel dan merefundnya. Ya, nanti dana Bapak akan dikembalikan 30 hari. Nggak apa-apa kalau SOP-nya seperti itu. Jadi itu adalah customer service, connecting to the people. Bayangkan kalau saya berhadapan dengan answering mesin saja, yang notabene seperti robot. Terus gimana aksesnya? Langsung kesel. Betul? Nah, jadi dua faktor pendukung dari mutu pelayanan ini adalah, sebentar. Saya kontak back. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi yang kedua adalah faktor sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan. Saya sebagai customer service, kayak tadi Agoda contoh, dia mendapat sarana, boleh menelpon meskipun ke Eropa, ke Australia, pada saat telepon satunya adalah on dengan saya. Sehingga saya nggak usah dipersulit nanti besok atau Senin telepon lagi. That's very excellent services. Jadi contoh seperti itu. Jadi sarana prasarana juga mesti diberikan. Kalau telemarketing harus diadakan oleh customer service bagi perusahaannya, tapi perusahaannya tidak mendukung kasih sarana telepon dan lain sebagainya, ya itu juga tidak tepat. Ya, jadi dua faktor pendukung ini adalah faktor manusia dan faktor sarana prasarana. Ya, lanjut. Oke, ya. Jadi ciri-ciri pelayanan yang baik ya tadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu nomor satu penting. Platform dari seorang customer service dan perusahaannya, budaya perusahaannya tanggung jawab. Jangan hit and run. Kemarin saya ngajar di KWU apa ya Pak Dadi? Satu. Mengenai monkey business, bisnis monyet. Ya, bisnis monyet itu memang ada filosofinya, itu bisnis kotor, dirty business, yang hit and run, nggak ada tanggung jawabnya itu bisnis itu, dan itu harus hati-hati, jangan sampai terjebak di situ. Ya, jadi perusahaan harus punya budaya tanggung jawab. Budaya itu diturunkan kepada seluruh pegawainya, termasuk customer service. Jadi jangan
Udah nanti kalau ada telepon itu mau membatalkan hotel bilang aja nggak bisa. Padahal itu bisa saja ya. Itu saya kalau tidak ngejar ke Agodanya, itu duit ditransfer ke Agoda, semua diam saja. Bisa saja seperti itu. Ya kan? Tapi karena bertanggung jawab, dia menyelesaikannya. Ya kan? Bisa aja orang tersebut customer service atau perusahaan itu dia sudah tahu ritmenya. Ini biasanya kalau ada orang yang lupa, lumayan nih. Nadang lupanya berapa customer, ya kan? Berapa juta. Nah, itu yang disebut salah satu contohnya adalah dirty business. Ya kan? Nah, itu tidak bertanggung jawab. Ya. Contoh bisnis arisan yang saya bilang. Tidak semua arisan jelek, tetapi ada yang arisan hit and run, itu yang disebut contoh monkey business. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, responsif. Seorang customer service harus mampu melayani secara tepat dan tepat. Jadi, ya tadi contohnya persis sekali yang saya alami belum lama ini ya, baru berapa menit yang lalu. Ya, jadi responsif. Bahkan saya tidak perlu menutup telepon, suruh ngubungi lagi Senin, itu buang waktu, suruh tunggu dia telepon langsung ke Eropa. Nah, jadi contoh seperti itu. Ya, komunikatif, mampu berkomunikasi, ya jelas. Way, gesturnya, cara bicara, intonasinya, jangan seperti marah-marah. Lanjut, Pak. Keamanan, ya akan safety-nya mesti ya baik confidential untuk setiap transaksi, ya semua ada kode etik dalam bisnis, nggak bisa cupar mulut mudah mengomong kemana-mana tentang informasi bahkan nasabah. Wah itu bisa disu namanya, bisa dituntut, ya sebab itu mengganggu privacy daripada customer. Ya, profesionalisme harus ada. Kalau Anda sebagai customer service, ada orang yang komplain, marah-marah, terus Anda pulang diantar sama pacar atau sama siapa, teman. Ya, selama perjalanan Anda komplain, cerita, curhat, nama customer disebut, problemnya apa, it's not mature, itu belum dewasa. Itu harus Anda keep. Harus Anda punya the way membuang hasil marahnya customer itu dengan cara yang lain, bukan cara curhat menceritakan informasi tentang customernya. Apalagi sebagai medis. Saya coba tanya ke anak saya yang sekarang jadi psikolog, clinical psycholog. Ya, jadi kalau saya nanya nyinggung sedikit customernya, dia langsung confidential, very secret. Nggak bisa. Ya, apapun. Ya, jadi yang kelima adalah kecakapan. Oh, agile, cerdas, cakap, kemudian apalagi cerdik dalam bekerja, dalam menjawab. Jadi tidak istilahnya beleguk. Ditanya, kok diam? Karena nggak tahu jawabannya apa. Nah, jadi harus cakap dalam menangkap, kemudian mengolah katanya. Dan sifatnya customer service itu memberi kesejukan kepada customer, bukan memicu, bukan sebagai kompor. Ya, justru harus menyejukkan. Itulah customer service. Ya, ingat tujuannya menyejukkan customer, membuat satisfaction customer, kepuasan. Ya, kemudian pemahaman, berusaha memahami kebutuhan nasabah, artinya customer service harus cepat tanggap terhadap apa yang diinginkan nasabah. Contoh lagi Agoda, it's very responsive, sangat responsif. And then dalam saya telepon mungkin 7-8 menit dan semua selesai. Ya, lanjut. Kredibilitas.
Ya, harus punya integritas, kredibel. Ya, perusahaan itu kredibel. Kalau memang janji kalau Anda beli handphone rusak diganti, kemudian terjadi kerusak baru 1 hari terus nggak mau ganti, nah itu problem juga. Nah, kredibilitasnya bagaimana? Contohnya seperti itu. Keramahan, komunikator ya. Lanjut. Ya, peranan dasar customer service. Menyangkut physically adalah cara berpakaian. Kalau menyangkut fisik, ya, kemudian tidak kucel. Ini kayak saya nggak boleh nih sebagai customer service. Karena ini working from home, jadi saya nggak bisa potong rambut, COVID, ya kan? Udah kelihatan tambah tua deh. Nah, ini contoh yang nggak boleh. Nggak beraturan. Contoh seperti itu. Jadi harus bersih, bukan berarti harus mahal, tetapi secara fisik memang harus memberi kesan, karena kesan memikat nasabah itu memberikan suatu customer service-nya bukan soal parasnya, bukan soal cakep atau cantiknya, tetapi dengan fisik yang baik, yang mumpuni, itu menghormati customer. Kemudian secara internal beauty-nya percaya diri. Bukan kalau misalnya customer service itu ya Pak, ya Bu, mohon maaf, maaf terus yang disampaikan. Ya, itu gestur yang nggak baik karena nggak percaya diri. Ya maaf, itu aja. Tapi nggak ada solusi, maaf terus. Maaf, saya menjalankan tugas, maaf, tapi solusinya apa? Nggak ada. Nah, ini tetap customer itu menghadapi satu ujung yang memang papan, nggak ada ruang solusi. Saya mesti ke kiri, ke kanan, atau bagaimana. Nah, itu bukan solusinya. Kemudian bersifat akrab dalam tanda petik, quote unquote, jangan terlalu akrab juga. Nggak bisa, profesional. Ya, kalau terlalu akrab bahaya juga. Ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian penuh senyum ya, jadi itu yang menyapa dengan lembut, apa nih ketutupan nih, Menyapa terlebih dahulu. menyapa dengan lembut dan menyapa terlebih dahulu, usahakan menyapa dengan menyebutkan nama nasabah. Itu suatu etik lah. Kalau itu customer service, coba aja kalau Anda ke telekomunikasi operator, begitu itu dia berdiri dari kursinya. Selamat pagi, selamat siang. Dia langsung menyebut, saya Chandra Lukita, siap melayani Bapak Ibu. Siap melayani Bapak, siap melayani Ibu. Ada yang bisa saya bantu, saya langsung duduk. Ya, kalau nggak bersalaman ya dengan seperti itu, ya kan? Jadi kemudian kalau tahu nama nasabah lebih baik disebutkan. Kemudian customer service dalam memberikan kartu nama tentunya harus dengan cara, saya kasih contoh Dari dompet tuh. Ambil dompet dulu deh. Jadi misalnya ini kartu nama ini SIM saya, ya. Maka kalau customer service yang memberikan dengan 2 tangan. Bahkan bukan customer service saja, pimpinan pun kalau punya tahu etik seperti itu. Saya kalau menerima tamu atau dalam konteks pertemuan di luar, informal, dimanapun, atau formal, ketemu saya bawa kartu nama, kemudian ada pertukaran kartu nama, saya begini. Jadi ini tidak ke atas ya, karena ini supaya ini kelihatan di kamera seperti ini. Dan lihat, posisinya yang dibaca yang ini adalah ke sana, bukan terbalik seperti ini. Bukan pakai 1 tangan. Ini Pak, ini kartu nama saya, bukan begitu. Ya, saya siap melayani Bapak, ini kartu nama saya. Nah, ini kan saya itu kan nggak bisa, harus completed statement. Ini saya sampaikan kartu nama saya Pak, Bu. Jadi seperti itu. Jadi modelnya seperti itu. Dengan sedikit menundukkan kepala, itu etik. Ya kan? Lanjut Pak.
Ya, semua harus calm down, tenang, kalem. Ya, kemudian gigih, menjadi pendengar yang baik. Jadi jangan nanti customer service sambil bawa pegang HP, iya Pak, gitu, iya, iya, iya iya Pak, iya, maaf maaf Pak, maaf. Nah, jadi seperti itu juga nggak baik, contoh ya. Nah, cara jelas, mudah dipahami, bersemangat dalam melayani dan harus menunjukkan pelayanan yang prima, jangan menyela. Nah, menyela memotong ini seringkali terjadi. Itu yang bikin jengkel customer, seringkali itu terjadi. Jadi, ambillah momentum masuknya yang tepat. Jika lagi sedang emosi, biarkan dulu, selesaikan dia. Gitu. Tapi tetap terjaga. Begitu selesai emosi bicaranya, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya bisa jelaskan. Jadi seperti itu. Kemudian baru dijelaskan. Penyejuk. Ibadah juga kan. Dan mampu meyakinkan nasabah jika tidak sanggup menangani, minta bantuan kepada rekan kerja yang selevel atau yang manajernya. Jika belum dapat dilayani, beritahukan kapan nasabah akan dilayani. Nah, harus jelas kalau itu. Bapak, Ibu, 30 menit lagi, nanti ada teman saya yang akan melayani Bapak atau Ibu. Ya, yuk sambil itu ya kita kasih tahu ini tolong ini, saya janji 30 menit lagi. Sambil tetap jangan dilepas. Anda mesti tetap ingat punya janji 30 menit kemudian. Lanjut, Pak. Jadi pada waktu udah mau 30 menit, Anda lihat teman Anda sudah mulai bergerak atau belum. Seperti itu. Ya, fungsi customer service, ya tadi resepsionis, deskman, sama salesman, customer relation ini sudah saya bahas. Lanjut. Ya, tuntutan dituntut selalu memberi pelayanan prima. Ya, ini juga saya skip saja, sudah saya terangkan secara ini. Ya, budaya pelayanan prima. Kalau customer service itu menjalankan sesuai SOP, tapi perlu di training. SOP itu prosedur, sistem dan prosedur pelayanan. Kalau ada yang komplainnya jenis A, maka yang mesti saya sikapi sebagai customer service A. Kalau B, B. SOP-nya jelas. Kalau sampai nggak bisa teratasi, kemana saya lari? Kemana saya menyelesaikannya? Lari ke manajer. Nah, jadi SOP-nya ada, makanya mempunyai sistem. Jangan mentok juga, wah ini udah nggak bisa, ya udah habis Pak, maaf aja terus, karena nggak ada solusi. Seperti itu, mempergunakan perlengkapan operasional yang canggih agar dapat memberikan pelayanan. Ya, sekarang WA, coba kalau nggak ada WA, bagaimana coba info dari Pak Sudadi kepada Anda semua? Ya, email aja kalah cepat. Nah, karena tidak interaksi langsung terbuka, ya kan? Jadi itu, ya. Kemudian karyawan, pegawai yang profesional, ada partisipasi bimbingan, ya itu kan pelatihan-pelatihan. Lanjut, Pak. Ya, karyawan profesional, ya persyaratan fisik, mental. Oke, ini Anda bisa, tadi saya sudah jelaskan juga proses-proses ini. Lanjut. Cara memperhitungkan customer service sebagai sebuah produk. Jadi customer service juga jangan dianggap sepele. Dianggap sebuah produk yang bisa mempunyai nilai jual. Maksudnya tuh itu. Jadi kalau kita beli produk, maka ada nilai jualnya, nilai atas value atas barang produk itu. Tapi customer service juga bukan yang customer beli. Saya beli barang, laptop, ya kan? Saya beli barang handphone, maka saya produknya adalah yang saya dapatkan adalah handphone atau laptop itu. Tetapi customer service itu juga sebagai produk, tapi bukan dibeli sama saya langsung. Saya tidak membayar fisik uang sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan si customer service. No,
Tetapi yang dimaksud sebagai produk, di mana pelayanannya, servicesnya yang dilakukan oleh si customer service tersebut adalah memberikan value added, nilai tambah atas produk yang saya beli, bahwa memperlengkapi ini produk ini itu bagus sekali. Sudah secara teknologi bagus, pelayanannya itu hebat luar biasa. Oke, absolutely 100% saya puas. Tapi kalau ada produk yang hebat, canggih, saya makainya nggak bisa, kemudian saya tanya ke customer service-nya masa bodoh aja, itu nggak sempurna. Nah, itu yang disebut customer service sebagai sebuah produk. Memberikan value added yang luar biasa. Bentuknya apa? Komunikasi yang tadi, proses gestur yang baik, cara menyampaikan, menjanji penyejuk. Nah, itulah produk-produk yang memperlengkapi produk yang dibeli oleh customer. Clear? Lanjut, Pak. Ya. Nah, kalau yang namanya customer service yang bagus berarti ya kan? Dia juga sebagai tiang untuk di dalam perusahaannya untuk melawan persaingan bisnis. Mampu bertahan terhadap serangan. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada persaingan, persaingan apa bedanya burger merek A, burger merek B? Hampir sama sebetulnya. Kalau misalnya ya merek berbeda, tetapi tetap bahan dari roti, daging sapi, atau daging ayam, seperti itu. Hampir sama. Tetapi ada perbedaan yang harus mencolok juga mengenai pelayanannya. Nah, itulah yang disebut sebagai survivalitas perusahaan. Jadi pada saat customer service itu juga mampu dia memberikan kontribusi di dalam persaingan usaha. Lanjut, Pak. Jadi persaingan usaha nggak hanya bicara produk, ya pelayanannya juga menjadi, saya mau beli ini handphone A, sama aja mereknya handphone A, di toko yang satunya Jalan Gunung Sari, satunya di Jalan Kartini. Enak yang di Gunung Sari misalnya, karena pelayanannya lebih bagus. Itu persaingan itu mampu berubah, memenangkan persaingan dengan customer service. Jadi bukan produknya. Ya kan? Kalau dikenalnya produk sekarang, produk A, itu semua sama produk A. Samsung, handphone tertentu, sama. Saya mau beli dimanapun bisa. Tetapi pada saat saya memutuskan, saya mau belinya di Gunung Sari aja, karena servisnya enak, pelayanannya. Nah, itu kan yang menjadikan keputusan persaingan bisnis atas persaingan membeli di Gunung Sari itu. Dan yang menjadi utama dari landasan pelayanan pelanggan adalah customer is the king. Customer adalah raja. Bayangkan nih masa COVID, ya kalau pas customernya nggak ada semua, nah seperti itulah. Makanya customer itu kalau ada harus dijaga. Ada satu ilmu pengetahuan yang mengatakan begini, untuk get new customer, ya untuk mendapatkan new customer, itu energinya lebih kecil dibanding untuk menarik kembali customer yang hilang dari perusahaan itu. 5 kali energinya. Jadi kalau kita promosi sebuah produk kita, ayo datang ke kafe kita, ayo datang ke toko handphone kita buka toko handphone atau kita buka bisnis apa, ya kan? Atau online, ya kita buka online. Menjaring customer dengan promosi. Datanglah customer A dan seterusnya, dapat 100 customer. Dalam proses bisnisnya terjadi mengecewakan. Ya. Kemudian mengecewakan, kira-kira kalau 50% mengecewakan, hilang customernya, nggak mau balik lagi. Tinggal 50%. Kemudian berusaha untuk menarik kembali, menggait kembali customer yang lama 50% itu. Itu tidak semudah
seperti awal promosi. Itu rumus bisnis. Anda mesti mengkoreksi dulu kenapa dulu Anda mengecewakan. Nah, itulah bisnis. Ya, kalau datang ke kafe, ya, pelayanannya udah bagus, datang kedua, ketiga tambah menurun, taste-nya menurun, pelayanannya menurun, misalnya lama servisnya, Anda nggak mau datang lagi, sudah. Dan si kafe ini promosi, nelpon kepada Anda. Pak, datang dong, ayo kita ada promo gini. Anda punya feedback yang akan berbeda, responsif kognitifnya berbeda. Males, lu lama, gitu. Ya, hotel sama saja. Ya, misalnya saya kalau ke Jakarta ada hotel yang biasa, udahlah ke situ saja gampang. Tapi pada saat tertentu pelayanan tambah menurun, kotor, ya saya hilang. Ada persaingan bisnis, hotel yang lain banyak yang baru, lebih murah. Jadi saya pindah, saya ditelepon. Karena saya udah berapa tahun di hotel itu sendiri, itu aja kalau ke Jakarta. Pak, kenapa udah lama nih ini? Saya kasih masukan, saya berapa kali terakhir itu, wah kotor sekali, saya bilang. Nah, itu untuk menarik kembalinya susah, hilang. Itulah yang disebut pelanggan adalah raja. Ya, saya rasa itu. Ada lagi Pak Dadi? Nah, membingkai customer sebagai produk, saya tadi ceritain mengenai customer adalah memberikan value added. Ada framing, ada bingkai, ya, yang memang wajib memberikan pengaruh kepada calon customer untuk memutuskan membeli barang, bukan saja atas dasar pengaruh si hebatnya teknologi handphone. Jadi jangan berasumsi percuma customer service. Yang penting teknologi ini. Betul, ada betulnya, tetapi tidak 100% holistik. Ya, produknya sama ini semua, tapi saya lebih memilih di toko itu karena customer service-nya baik. Ya kan? Itulah yang disebut framing, bingkai customer service sebagai produk. Ya. Ya, ini udah diterangkan, kenali lebih dekat pelanggan Anda. Nah, apalagi bisnis kafe, restoran, lanjut. Ya, teknologi yang tadi bisa itu, ya kan. Fitur-fitur, apalagi ada aplikasinya zaman sekarang. Oke, lanjut. Nah, ya ini bisa dibacalah waktu yang tepat melakukan keputusan beresiko. Ya, itu kita mesti pandai menguasai diri aja dan situasi. Ya, terakhir itu kalau misalnya kita sebagai customer service, kalau masih terus mentok, kita harus bisa membawa diri kita tenang, tidak malah menjadi tambahan membuat marah daripada customer. Ya, saya rasa itu sore hari ini, saudara-saudara semua. Terima kasih. Berapa yang hadir Pak Dadi? 37. 37, baik. Ya, semoga Anda minggu depan UTS diberikan kesehatan yang baik, ketenangan, dan tentunya salam hormat buat keluarga semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian teman-teman, saudara-saudara. Ini pertemuan terakhir minggu depan ujian tengah semester ya. Jadi persiapkan baik-baik, kita ujiannya online. Saya rasa sudah jelas semuanya, sudah diberi panduan untuk mengikuti ujian. Ya, masih ada hari besok untuk barangkali ada yang belum beres masalah di sistem informasi MyCIC, segera laporkan kalau ada yang belum benar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi setelah ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.